Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Muda Christine Ketty yang sedang menjalani kepanitraan klinik madya di Departemen Anestesi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Di video ini, saya akan membahas mulai dari definisi, mekanisme, klasifikasi, penilaian, dan manajemen nyeri. Kita mulai dari definisi. Apa itu nyeri? Nyeri merupakan bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau akan terjadi kerusakan jaringan. Nyeri dibagi menjadi dua, pain with nociception, yaitu berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan yang nyata, atau sering disebut nyeri akut, dan pain without nociception, yaitu tanpa disertai kerusakan jaringan yang nyata atau nyeri kronis. Nyeri merupakan suatu pengalaman subjektif yang dialami oleh pasien. Namun, nyeri ini ternyata memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, yaitu mekanisme protektif, di mana sensibel nyeri memungkinkan seseorang bereaksi terhadap suatu trauma daripada penyebab nyeri tersebut, sehingga dapat mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Sebagai contoh, apabila terdapat paku di lantai yang tidak sengaja kita injak, maka rangsangan nyeri tersebut akan otomatis membuat kita mengangkat kaki dan membuat kaki kita terhindar dari kerusakan jaringan karena tusukan paku. Kemudian, manfaat lainnya adalah mekanisme defensif, di mana nyeri memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami kerusakan atau inflamasi, sehingga mempercepat terjadinya penyembuhan. Selain itu, nyeri juga berguna untuk penuntun diagnostik. Nyeri pada daerah tertentu menandakan adanya suatu proses yang terjadi di daerah tersebut atau daerah sekitarnya. Contohnya, apabila ada pasien merasakan nyeri hilang timbul seperti tertusuk-tusuk di daerah pinggang dengan lokasi titik nyeri yang berpindah-pindah, maka dokter dapat berpikir kemungkinan nyeri ini menunjukkan adanya masalah di daerah ginjal. Bisa jadi mungkin ada batu ureter. Nah, nyeri ini menuntun kita untuk dapat menemukan masalah yang terjadi. Namun, nyeri yang berlangsung terus-menerus dengan intensitas yang mengganggu dapat menjadi sumber penderitaan bagi pasien. Nyeri tersebut memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penata laksanaan nyeri yang hebat dan berkepanjangan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk mengurangi atau memberantas rasa nyeri tersebut, melainkan juga menjangkau peningkatan kualitas hidup pasien sehingga pasien dapat menikmati kembali kehidupannya yang normal. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana nyeri tersebut dapat terjadi. Pada awalnya, ada rangsangan oleh zat algesik seperti ion K, ion H, asam laktat, serotonin, bradikinin, histamin, dan prostaglandin yang diterima oleh reseptor nyeri, di mana reseptor nyeri tersebut banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan jaringan dalam tubuh seperti periosteum, permukaan sendi, dan otot rangka. Yang pertama terjadi transduksi, di mana proses stimulus nyeri atau noxiostimuli diubah menjadi aktivitas elektrik pada ujung-ujung saraf. Rangsangan-rangsangan intensitas tinggi seperti termal, mekanik, elektrik, dan kimiawi akan mengaktifkan reseptor nyeri. Reseptor nyeri yang dimaksud adalah ujung-ujung bebas serat saraf aferen A delta dan C. Selanjutnya terjadi transmisi. Proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris yang disalurkan oleh serabut saraf A delta dan C itu merupakan definisi dari transmisi, di mana serabut saraf A delta dan C merupakan neuron pertama atau first order neuron dari perifer ke medula spinalis. Neuron dibagi menjadi tiga, ada first order neuron, second order neuron, dan third order neuron. First order neuron itu membawa sinyal elektrik dari nociceptor ke medula spinalis bagian kornu posterior.
Second order neuron diwakili oleh sphenotalamik dan sphenoreticular tract yang membawa impuls dari medula spinalis menuju batang otak dan talamus. Third order neuron membawa impuls dari talamus ke korteks somatosensori. Selanjutnya modulasi. Modulasi merupakan proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior di medula spinalis. Adapun sistem analgesik endogen itu adalah enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin yang mempunyai efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Oleh karena itu, kornu posterior dapat bertindak sebagai pintu gerbang nyeri yang dapat menutup atau membuka untuk menyalurkan impuls nyeri. Terakhir, setelah mengalami transduksi, transmisi, dan modulasi, maka terdapat hasil akhir dari proses tersebut, di mana terbentuklah perasaan subjektif yang disebut persepsi nyeri. Nyeri dibagi menjadi dua bagian besar, berdasarkan etiologi dan durasi. Berdasarkan etiologi, terdapat nosiseptif, neuropatik, dan inflamatori. Nyeri nosiseptif dihasilkan oleh adanya kerusakan jaringan atau potensi kerusakan jaringan, dan dibagi menjadi nyeri visceral, somatik, dan revert. Nyeri visceral merupakan lokasi nyeri yang berada di organ visceral dan bersifat kolik dan tumpul. Biasanya, pasien tidak dapat melokalisir dengan jelas nyeri yang dirasakan. Hal ini dikarenakan jumlah nosiseptor di organ visceral lebih sedikit, sehingga dihasilkan nyeri yang bersifat tumpul. Dan biasanya juga disertai oleh respon autonomik seperti mual dan berkeringat. Nah, nyeri visceral yang dirasakan jauh dari sumber stimulasinya itu disebut nyeri alih atau revert pain. Berdasarkan teori konvergensi, nyeri alih terjadi karena adanya percabangan dari neuron yang membawa impuls nyeri visceral yang menggunakan second order neuron yang sama dengan neuron yang membawa sinyal nyeri dari kulit. Sehingga otak menerima informasi yang ambigu tentang lokasi pasti sumber nyerinya. Contohnya, pada pasien dengan keluhan nyeri dada atau angina pectoris karena miokard infarct. Pada angina pectoris ini, selain nyeri di dada kiri, pasien juga merasakan nyeri yang menjalar ke lengan kiri, bahu, punggung kiri, dan rahang. Kemudian nyeri somatik, itu bersifat tajam dan terlokalisir. Nyeri somatik ini dibagi menjadi dua, ada deep dan superficial. Superficial biasanya sumber nyeri dari kulit, sementara deep berasal dari otot dan sendi. Lalu untuk nyeri neuropatik itu adanya lesi di somatosensori nervous system baik di sistem saraf tepi maupun sistem saraf pusat. Lebih bersifat kronik daripada akut dan dibagi menjadi sentral dan perifer. Untuk nyeri inflamasi, itu adanya kerusakan jaringan dan inflamasi yang bertujuan untuk mendukung adanya proses penyembuhan dengan mencegah terjadinya pergerakan pada daerah nyeri. Lalu nyeri berdasarkan durasi, ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut berlangsung beberapa hari sampai minggu dan merupakan pertanda adanya suatu masalah dalam tubuh sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara nyeri kronis itu berlangsung lebih dari 3 bulan, yang merupakan penyakit biopsikososial yang memerlukan penanganan multidisipliner. Untuk penilaian nyeri, pada awalnya kita akan melakukan anamnesis atau wawancara terhadap keluhan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu kita tanyakan lokasinya. Di manakah lokasi yang dirasakan oleh pasien? Apakah di dada? Kalau di dada sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kita tanyakan kualitasnya. Seperti apa rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien? Apakah seperti tertindih benda berat, seperti terikat, atau tertusuk-tusuk, atau seperti terbakar? Kemudian kita tanyakan apakah pasien merasakan adanya penjalaran dari nyeri. Misalnya, nyeri awalnya di dada, kemudian menjalar ke lengan kiri, atau ke bahu. Kemudian kita bisa tanyakan intensitas nyeri. Apakah ringan, sedang, atau berat?
Lalu tanyakan juga kapan nyeri muncul, apakah terus-menerus atau hilang timbul, dan apakah memberat setelah beraktivitas. Kemudian, penilaian nyeri dapat dibagi menjadi dua, yaitu unidimensional dan multidimensional. Unidimensional ini hanya mengukur intensitas nyeri saja, dan biasanya untuk menilai nyeri akut. Kemudian instrumennya ada FAST, NRS, dan WBFS. Sementara multidimensional ini, dia selain menilai intensitas nyeri, juga menilai karakteristik nyeri dan dampaknya terhadap aspek afektif dari sensori nyeri. Biasanya untuk menilai nyeri kronis. Instrumennya ada MPK dan Pain Diary. Baik, untuk instrumen unidimensional, yang pertama ada visual analog scale. Bentuknya itu seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan kertas dan pulpen, lalu kita gambarkan dari titik satu ke titik lainnya dengan garis di tengah-tengahnya. Di titik yang paling kiri itu paling tidak nyeri. Di titik kanan itu paling nyeri. Kemudian kita akan meminta pasien untuk menunjuk di mana nyeri yang dirasakannya. Kelebihannya, ini mudah dan cepat dipahami serta mudah diinterpretasi oleh klinisi. Namun, sulit digunakan pada kasus emergensi karena membutuhkan kertas dan pulpen. Kemudian juga sulit pada pasien gangguan kognitif, gangguan penglihatan, dan gangguan kesadaran. Yang kedua ada numerical rating scale. Di sini, dia sudah terisi oleh angka dari 0 sampai 10. 0 paling tidak nyeri dan 10 paling nyeri. Nanti pasien tinggal menyebutkan angka mana yang menggambarkan nyerinya. Instrumen ini juga mudah dan cepat dipahami dan serta mudah diinterpretasi dengan hasil yang lebih konsisten daripada FAST. Namun, sulit untuk pasien gangguan kognitif dan kesadaran, dan juga sulit untuk mendeteksi adanya perubahan kecil. Misalnya, pasien merasakan nyerinya sedikit lebih nyeri daripada sebelumnya. Maka penambahan skor itu tidak betul-betul menggambarkan perubahan kecil dari nyeri yang dirasakan. Kemudian ada Wong-Baker-Face Scale. Di sini disertai oleh ekspresi-ekspresi wajah dari 0 sampai 10. Nah, ini mudah untuk digunakan pada pasien anak-anak lebih dari 3 tahun, selain dia juga mudah dan cepat dipahami serta mudah diinterpretasi. Namun, kekurangannya, ini membuat rancu antara afek seperti tersenyum dan menangis dengan intensitas nyerinya. Dan hasil bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Untuk multidimensional, ini yang pertama ada McGill Pain Questionnaire, di mana kuesioner ini terdiri dari 78 kata sifat yang terbagi dalam 20 kelompok, yang menggambarkan kualitas nyeri pasien. Di sini kita bisa lihat, misalnya di kelompok 1, dia ada 6 kata sifat. Nanti kita minta pasien untuk memilih salah satu yang menggambarkan nyeri yang dirasakannya. Begitu pula di kelompok 2. Di sini 3, kita pilih untuk memilih 1, sampai kelompok ke-20. Kelebihannya dapat digunakan untuk deskripsi nyeri kronis yang berubah-ubah, serta deskripsinya jadi lebih tepat dan dalam, dan dapat membedakan nyeri neuropatik dan nosiseptif. Selain itu, kuesioner ini juga memiliki versi pendek, yaitu short MPK untuk memudahkan penilaian. Namun, kuesioner ini kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 20 menit. Serta pasien harus mengerti bahasa atau kosakata pada kuesioner tersebut. Lalu yang kedua ada Pain Diary. Ini di sini kita menuliskan tanggal, misalnya pada hari ini, kemudian jam berapa, misalnya pasien mengalami nyeri pada pukul 8 pagi, kita minta pasien untuk menuliskan di mana nyerinya, lalu saat melakukan apa nyeri itu muncul, kemudian apakah menggunakan obat-obatan, lalu apa efek sampingnya dari obat-obatan tersebut, kemudian apakah membaik dengan obat-obatan. Lalu apabila misalnya siangnya pasien mengalami nyeri lagi, bisa ditulis di bawahnya, misalnya jam 12 siang, dengan keterangan yang sama.
Nah, ini kelebihannya kita dapat menentukan pola nyeri karena pasien dapat mengisi lebih dari satu kolom pada satu hari. Namun, kekurangannya berpotensi bias karena dipengaruhi oleh tendensi dan memori. Dan juga item dari pain diary ini dapat berbeda-beda pada setiap pasien sehingga sulit untuk mengumpulkan data secara kolektif. Selanjutnya, manajemen nyeri. Di sini kita menggunakan manajemen dari WHO dengan menggunakan prinsip step ladder. Ada step 1 dengan non-opioid plus minus adjuvan, step 2 dengan opioid lemah plus non-opioid dengan atau tanpa adjuvan, step 3 dengan opioid kuat dan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan. Ini ada contoh-contohnya. Yang harus diperhatikan adalah pada nyeri akut, kita langsung menggunakan step 3, di mana kita langsung memberikan opioid kuat seperti morfin atau fentanyl atau buprenorfin, disertai dengan non-opioid seperti paracetamol atau aspirin atau NSAID. Lalu setelah membaik, maka akan diturunkan ke step 2 dan step 1. Sementara pada nyeri kronis, dimulai dari step yang paling rendah, yaitu step 1. Kita berikan dulu paracetamol atau aspirin atau NSAID, lalu apabila nyeri tidak membaik, kita tingkatkan ke step 2 dan step 3. Di sini, adjuvan itu dapat diberikan pada setiap step, untuk meningkatkan efektivitas dari analgesik dan juga mengobati nyeri yang penyebabnya spesifik, seperti neuropatik, dan mengurangi keluhan penyerta dari nyeri tersebut. Nah, ini adjuvan ada kortikosteroid, antikonvulsan, antidepresan, dan neuroleptik. Baik, sekian video mengenai manajemen nyeri, sekiranya bermanfaat. Terima kasih.